Halo Sobat CTM, gimana kabarnya dulur-dulur semua? Untuk kali ini background ngobrol kita berbeda. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rahmat karena sudah memberikan tempat dan fasilitas yang sangat estetik ya kalau menurut saya, dan bisa membuat saya lebih nyaman dalam membuat konten kali ini. Bikin podcast akhir tahun bisa nyaman banget di villa minimalis dengan konsep modern. Lokasinya juga strategis, cuma 30 menit aja ke wisata Gunung Bromo. Pertama masuk udah disambut sama vibes rumah modern yang bikin adem. Gokil. Punya 3 ruangan dan 3 lantai yang cukup untuk kapasitas 7 orang. Di lantai pertama, kalian bisa nikmatin momen bareng keluarga sambil masak menu favorit. Tersedia alat masak dan toilet bersih di samping dapurnya juga nih guys. Lanjut kita naik ke lantai 2. Ada bedroom yang bisa kalian pakai untuk istirahat sambil nyantai setelah perjalanan panjang. Lalu di lantai 3 yang paling atas, kalian akan disambut dengan pemandangan sekeren ini. Dengan hawa sejuk yang bikin pikiran jadi fresh dan tenang. Kalau aku sih langsung lupa dengan masalah rumah. Dengan konsep modern minimalis, membuat kesan kamar menjadi lebih hangat dan elegan. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan sofa yang bisa berkamuflase jadi extra bed loh guys. Untuk villa sekeren ini, kalian bisa sewa dengan tarif 750.000 per malam. Sudah bisa pakai semua fasilitas dan makin nyaman karena dekat dengan wisata Bromo. Bagi kalian yang mau ke Bromo tapi bingung cari villa estetik dengan konsep modern, boleh mampir ke sini ya. Yuk catat lokasinya, Villa Klakah Bromo di Desa Gubuk Klakah, Kecamatan Senduro, Lumajang. Nah, sekarang kita lanjut cerita-cerita lagi. Aku ingin lebih ke recap mungkin ya istilahnya orang-orang sosmed itu. Recap selama 1 tahun ini apa yang sudah saya jalani, terus bagaimana proses yang sudah saya lalui selama hampir 1 tahun ini, dan pengalaman itu mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Pertama kita mulai dari bulan Januari ya. Di bulan Januari itu saya lebih fokus untuk mempersiapkan acara pernikahan ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk acara pernikahannya itu saya handle sendiri, jadi acaranya di rumah, terus tidak menggunakan jasa WO, dan semua persiapannya itu dari teman-teman saya sendiri, mulai dari dekor, dokumentasi, catering, dan lain sebagainya itu dari teman-teman. Jadi ya sedikit banyak bisa membantu dalam hal koordinasi. Jadi intinya di bulan Januari itu fokus untuk mempersiapkan pernikahan yang akan diselenggarakan pada bulan Februari. Tuh, gimana repotnya prepare hamin sebulan, kita harus ngelobi sana sini, terus habis itu semakin hari juga semakin mepet dengan hari H. Wah, banyak lah teman-teman. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri kalau yang belum menikah. Terus habis itu di bulan Februari tiba saatnya pernikahan itu berlangsung. Waduh, itu adalah momen yang menurut saya salah satu momen terindah dalam hidup, yang mana saya sendiri juga tidak pernah menyangka pada hari itu akhirnya bisa menghalalkan seorang wanita yang saya cintai.
Terus habis itu apa ya, jadi kalau didefinisikan itu agak sulit, cuman perasaan yang saya rasakan waktu itu sampai sekarang itu tetap terasa, dari harunya, terus habis itu momen sakralnya, terus habis itu bagaimana respon keluarga hari itu, teman-teman yang hadir di acara resepsi. Pokoknya waktu itu salah satu momen yang paling membahagiakan dalam hidup saya pribadi. Terus setelah menikah di bulan Maret, April, itu lebih apa ya, fase bersenang-senang pasca menikah. Jadi kita nikah di Februari, ini saya nikah di Februari, 1-2 bulan setelah itu lebih ke masa seneng-seneng ya, masa bersenang-senang, apa ya, mantan baru lah, mantan anyar biasa lah sih, seneng-seneng ikat rumah tangga, wis bendina ketemu kok tangi turun delok ayang, dal kerja ambek ayang, terus mulai ambek ayang, wis masa seneng-senengnya lah sih, seneng-senengnya. Terus ya full full apa ya, full have fun setiap hari selama 2 bulan pertama. Terus habis itu berarti Maret, April, kita masuk di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini dari diri saya sendiri itu mulai ada apa ya, ada beberapa pertanyaan dalam artian eh, kan kita sudah resmi berumah tangga, terus kita nggak bisa hanya bersenang-senang seperti ini, maksudnya ya fokus rutinitas gini-gini, tapi mulai benar-benar mempersiapkan apa, kehidupan kita di masa yang akan datang, jangka panjangnya kita seperti apa. Terus kalau misalkan kondisi kita seperti ini, solusi apa yang bisa kita berikan, apalagi kan dari saya sendiri kan sebagai kepala keluarga seperti, jadi harus bisa bijak dalam bersikap ke depannya, bisa apa, terus menuntun istri dan anak saya nanti kalau misalkan sudah punya anak. Dan akhirnya mungkin pada waktu itu berusaha apa ya, merealisasikan satu persatu plan yang sudah kita buat bareng-bareng. Nah, terus habis itu kita sudah membuat rencana bla bla bla, wes kita coba terapkan satu persatu. Nah, selanjutnya pada bulan Juni waktu itu, nah plot itu mulai muncul. Mulai ada plotis-plotis dalam kehidupan berumah tangga dulu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, teman-teman ketika mulai serius untuk berumah tangga, tapi ketika sudah menjalani pasti akan ada cobaan yang akan menunggu untuk diselesaikan. Nah, kebetulan pada waktu itu ada sebuah apa ya, mungkin lebih cocok dikatakan kalau itu sebagai sebuah musibah ya. Ya, namanya sebuah musibah berarti kan di luar rencana kita, di luar kapasitas kita gitu. Dan menurutku kondisi pada waktu itu adalah kondisi ketika saya benar-benar merasa di bawah, benar-benar down, benar-benar apa, nggak tahu harus berbuat apa. Uh, Semuanya berlalu begitu saja tanpa saya sadari. Dan akhirnya pada waktu itu, karena ini menurut saya itu sebagai sebuah masalah terbesar selama saya hidup ya, waduh kesannya kok koyo apa gunung, cuman ya waktu itu yang saya rasakan. Saya bercerita dengan istri juga belum bisa memberikan solusi, terus habis itu dengan orang tua juga pokoknya kondisinya memprihatinkan pada waktu itu. Dan mau nggak mau, karena sebenarnya itu adalah
cobaan untuk saya, dan juga mungkin saya harus belajar uh, melewati masa-masa itu. Akhirnya mau nggak mau juga saya berusaha untuk tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Nah, terus habis itu masuk di bulan selanjutnya, pada bulan Juli, entah karena imbas dari masalah sebelumnya, jadi pada waktu itu saya tiba-tiba dikasih surprise lagi. Dikasih surprise lagi dengan kondisi yang masih seperti itu. Terus kondisi tubuh saya melemah pada waktu itu. Jadi mungkin ini sakit yang dulu pernah saya alami, terus habis itu lama tidak pernah balik lagi, tahu-tahu pada waktu itu dia comeback. Tahu dia mampir, terus makin makin memperparah keadaan, dan sakitnya cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Akhirnya kegiatan aktivitas sehari-hari juga tidak bisa maksimal. Ya mau nggak mau, eh, saya sendiri harus berusaha apa ya, mengobati agar bisa cepat pulih kembali ke aktivitas normal seperti itu. Terus habis itu di bulan selanjutnya, salah satu cara yang saya coba agar sakit ini bisa sembuh atau berkurang, yaitu berhenti menghirup asap vapor. Waduh, leren vaporan aku. Leren vaporan ya. Wah, itu gue gila. Tak turunnya itu kan. Uh, jadi sebelumnya dulu saya juga seorang perokok aktif. Perokok aktif, wah nemen gue sedino itu sak cepet. Mana lek cangkruk ngono iso orang cepet, orang cepet sedino. Jadi satu hari minimal satu pak lah. Wah, boros hanya. Uang kere gara-gara rokokan aja nih. Terus habis itu karena harga rokok makin melambung, wah harga regane gak karu-karuan, akhirnya beralih ke vapor. Nah, beralih ke vapor, eh, ternyata dirasa lebih murah. Akhirnya berjalan selama apa ya, vaporan itu mungkin 1 tahun aku, 1 tahun setengah mungkin, belum lama kok. Terus habis itu udah vaporan, enak, nyaman, tiba-tiba datangin tamu. Nah, akhirnya berusaha berhenti, karena kalau tidak berhenti, entah kenapa aku mikirnya kondisiku jadi semakin memburuk. Akhirnya aku putuskan untuk berhenti pelan-pelan untuk tidak vaporan lagi. Dan pada waktu itu memang ujian terberatnya karena lingkungan sekitar kita juga vaporan, rokokan. Terus habis itu keinginan untuk kembali lagi itu pasti ada setiap harinya. Cuman ya saya sendiri berusaha untuk tetap bersabar dan berfokus pada pengobatan diri, pemulihan diri agar bisa beraktivitas normal. Nah, terus habis itu fokus untuk pemulihan diri. Selain itu pola makan lebih saya jaga, terus obat-obatan kebetulan pada waktu itu banyak saya konsumsi. Nah, selama beberapa bulan yang jadi masalah adalah, jadi waktu itu kan sakitnya di bulan apa ya, Juli, Agustus berhenti vaporan, September, Oktober itu fokus pengobatan. Jadi berbagai obat itu sudah saya konsumsi dan hasilnya itu nihil. Nah, itu entah saya yang sudah kebal atau memang obatnya yang kurang efektif menangani sakit yang saya alami. Itu sampai berobat beberapa kali dengan obat yang bermacam-macam. Itu wah, gak enak gue ngobrol obat terus, tapi gak waras-waras.
dan waktu itu saya masih belum benar-benar tahu uh, sakitnya itu seperti apa, makanya sakit yang saya alami itu apa gitu. Terus sampai akhirnya berobat berkali-kali terus belum belum menemukan solusi, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit yang cukup bagus. Itu saya periksa ke berapa, itu periksa yang kelima itu, iya periksa yang kelima mungkin baru dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di situ ada penanganan dari dokter, mendapatkan obat lain yang mungkin secara dosis lebih tinggi, karena setelah dari rumah sakit itu alhamdulillah berkurang kondisinya semakin membaik karena ada obat-obat tambahan juga yang belum saya tahu sebelumnya. Nah dari situ mulai recovery, lebih menjaga pola makan, menjaga jam istirahat, karena jujur 3 bulan ke belakang itu hampir setiap hari saya nggak pernah tidur pada malam harinya, jadi terjaga terus karena kondisi sakit yang saya alami. Sampai subuh kak iso turu, dan itu hampir bendino pak. Mari ngono isuk kerja, itu wangel lah mas, gak nyaman, makanya gak nyaman. Akhirnya ya beberapa hal sempat terbengkalai, terus beberapa pekerjaan juga nggak iso maksimal. Jadi setelah 3 bulan udah mulai membaik. Masuk deh bulan apa ya, bulan November. Di bulan November itu akhirnya dari aku sendiri berjanji kan, kalau misalkan eh, kondisiku sudah membaik, minimal bisa lebih baik dari sebelumnya, aku ingin apa ya, bernazar ingin memulai hal baru, hal yang benar-benar positif untuk diriku sendiri dan syukur-syukur bagi orang-orang sekitar. Akhirnya saya putuskan untuk uh, membuat podcast ini, salah satunya untuk sharing-sharing cerita. Terus uh, untuk simbol atau tanda bahwa aku sudah lebih baik kondisi tubuhku, akhirnya aku potong gundul itu tadi. Soalnya ya bagaimanapun aku ingin apa ya, terus terus bisa bergerak dalam melakukan hal yang aku sukai, karena selama beberapa bulan sebelumnya itu kan, mulai dari Juni ada masalah yang sangat besar pada waktu itu, terus Juli dikasih cobaan lain sampai selama berbulan-bulan. Itu pun di bulan November, masalah di bulan Juni itu imbasnya itu sampai beberapa bulan ke depan itu masih belum bisa terselesaikan, bahkan bisa dibilang belum bisa berdamai pada waktu itu. Sulit untuk ikhlas dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya November mulai membaik kondisi tubuhnya, dan aku ingin belajar berkomitmen juga dalam berkarya, meskipun dengan cara yang sederhana. Terciptalah sebuah podcast ini, CTM. Akhirnya komitmen tiap minggu buat. Nah di bulan Desember ini lebih ke apa ya, jadi di bulan Desember ini kan penutupan akhir tahun, dan di bulan Desember ini, masalah di bulan Juni ini baru benar-benar bisa lepas, maksudnya bisa sedikit bernafas lega. Tapi memang dampaknya eh, bisa selama itu, dan memang sangat sulit untuk bisa diterima sih. Akhirnya di bulan Desember ini berusaha apa ya, membangun kembali apa yang sudah terbengkalai pada waktu itu. Terus eh, ingin mulai mempersiapkan hal-hal di tahun 2024 nanti, mau seperti apa, mau ada
target apa yang ingin saya penuhi. Habis itu juga mengevaluasi kesalahan-kesalahan saya selama 1 tahun ini, karena jujur kadang kita sebagai manusia itu kan merasa kalau kita bisa menghandle semua masalah, kita bisa menghandle apapun yang kita inginkan, tapi ternyata nggak bisa. Kita terlalu naif kalau berpikiran seperti itu, dan itu sudah saya alami. Dan ketika saya tidak bisa menyelesaikan uh, sesuatu hal, atau ketika saya dihadapkan dengan masalah yang sangat besar di luar kapasitas saya, ya apa, ya pasti merasa terpukul, terus ya nangis, dan wajar. Waktu itu benar-benar sulit, memang sulit bisa diterima, tapi ya mau nggak mau kita harus bisa menjalani, bisa melewati semua itu. Jadi intinya adalah kalau kamu memang hidup sebagai seorang manusia, jangan pernah menyimpan semuanya sendiri. Kalau kamu tidak mampu melakukannya sendiri, minta tolonglah kepada orang lain, kepada orang-orang terdekatmu. Jadi jangan pernah malu untuk bercerita terhadap orang sekitar, orang yang sebenarnya itu siap mensupport kamu ketika kamu membutuhkan bantuan. Dan aku banyak belajar dari situ, terutama terkait keterbukaan dalam bercerita. Dan itu sudah saya ceritakan di episode 1. Kenapa podcast ini dibuat, itu juga salah satunya dari situ. Banyak saya jelaskan di situ. Jadi intinya kita selama hidup itu akan terus belajar. Kita nggak akan pernah berhenti belajar, karena mau bagaimanapun kita membuat rencana, kita membuat plan alternatif, pasti gak akan bisa ditebak. Dan dari situ kita akan belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kita mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan kita. Lek dieling-eling ancen gak nyongko mari dikai kondisi sing enak, nyenengno, terharu, moro-moro dibanting sampai munting gak karu-karuan. Wis ngono iku, urip iku anjen sower anjene lur, gak iso ditebak blas. Terus untuk tahun depan ya semoga kita bisa lebih baik lagi dari tahun ini, bisa lebih semangat lagi dalam menjalani apapun. Terus kalau misalkan di tahun ini masih ada lingkungan-lingkungan toksik dari orang-orang yang justru tidak memberikan hal yang bermanfaat bagi kita, mending tinggalin aja. Soalnya apa? Ya semakin bertambahnya usia, kita sudah tidak waktunya untuk mengurusi hal-hal sing ruwet. Masalahnya kan beninane ku pasti wis direpotno karo urusanmu dhewe. Maksudnya urusanmu dhewe ku sik wakeh. Nanti misalnya lingkunganmu wis wong-wong ruwet gak jelas, wis toksik lah ini, wis tinggalin. Fokus nak wong-wong sing kira mbek awakmu, sing teman-teman peduli karo awakmu. Fokus pada lingkungan orang-orang yang sehat lah intinya. Ya apa ya, awakmu iso berkembang pisan, gak tambah toksik karo liyane ngono lho. Kena pengaruh sing toksik, malah kena pengaruh sing elek. Intinya itu sih. Ya selamat menikmati 2023 dengan segala keseruannya ya. Semoga di tahun 2024 kita bisa lebih kuat lagi dalam menjalani sesuatu, kita bisa lebih tabah lagi dalam menghadapi cobaan hidup, dan kita bisa lebih cepat bangkit lagi untuk meneruskan sebuah kehidupan.
jangan bosan-bosan lah ngrungokno ceritaku. Mas ya, mas ya kadang nggak penting ya. Kalau misalkan penting atau ada yang relate dengan teman-teman ya alhamdulillah lah. Yes, aku melu seneng lah iso ngerasa ono manfaate teko cerita iki. Ya wis, sampai jumpa di tahun 2024. Jangan lupa jaga diri teman-teman, jangan sampai sakit. Cobaan yang lain sudah menunggu kita di tahun depan.